lagi. Sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Rasi Radio FM Magetan, The Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio keluarga Anda. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat Rasi. Ketemu bareng Karin ya di kesempatan Kamis 2 Desember 2021 ya. Dan seperti yang sudah dijanjikan tadi sahabat Rasi ya, hari ini kita bakal ngobrol bareng spesial Hari Disabilitas Internasional ya. Walaupun tepatnya itu jatuh pada besok 3 Desember 2021, tapi ini dimajukan sedikit. Baik sahabat Rasi, ini sudah ada orang-orang hebat sama Karin ya. Ini langsung saja kita sapa, ada Mas Ari Dwi. Halo, selamat siang Mas Ari. Selamat siang Mbak Karin. Akhirnya ketemu lagi ya. Untuk yang kedua kalinya. Iya, sehat ya Mas Ari? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Dan Mas Ari gak sendirian. Ini ada juga yang di tengah pakai kaos hijau, ada Mas Supriyanto. Halo, selamat siang Mas Supriyanto. Selamat siang Mbak Karin. Mic-nya dipakai Pak. Selamat siang Mbak Karin. Ini kedengeran. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Ini baru pertama kali ke radio. Baru pertama kali ini Mbak. Gimana? Dredeg Mbak. Dredeg. Dredeg. Dredeg kenapa? Orang nggak gigit loh Karin. Dredeg. Dredeg, oke. Terus di sebelahnya Mas Supriyanto ada Mas Waryono ya. Halo, selamat siang Mas Waryono. Selamat siang Mbak Karin. Ya, iya, selamat siang. Waduh, kalem ya Mas Waryono ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, ini baru juga nih datang ke Radio Iya, baru Rasi pertama FM. kali ini. Gimana kesan pesannya nih? Wah, dredeg juga Mbak. Pertama datang dredeg Mbak. Ini mau ngomong apa itu? Mau ngomong apa? Iya. Nanti kayak air mengalir aja. Oh iya sih. Tenang, ada pendampingnya. Ada Mas Ari ya. Baik, ini sahabat Rasi Anda di rumah ya, kita udah kenalan sama narasumber kita hari ini ya. Ada Mas Ari Dwi, Mas Supriyanto dan juga Mas Waryono ya. Oke, nanti yang pengen tanya-tanya silahkan bisa lewat telepon kita di 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita di 0811302096. Dan gak lupa acara ini juga disiarkan live di Facebook Rasi Magetan. Hayo buruan nonton ya. Dan jangan lupa disiarkan juga di Instagram kita ya, di @rasifm9060. Baik, langsung aja ini Mas Ari dulu ya, terkait dengan Hari Disabilitas Internasional. Siap. Ini sebelum kita nanti tanya-tanya lebih lanjut, ini sejarahnya itu bagaimana itu Mas Ari? Apa ya? Sejarah dari Hari Disabilitas Internasional. Jadi ini memang kita ada diproklamirkan oleh PBB tepatnya 3 Desember tahun 92 itu sebagai apa ya, perjuangan lah, istilahnya bisa dikatakan untuk memperjuangkan hak-hak teman-teman disabilitas, dari hak-hak mereka, dari kesejahteraan, dari semua bidang, baik pekerjaan, hak untuk menyampaikan pendapat. Jadi hak-hak mereka itu sebenarnya memiliki hak yang sama dengan saudara-saudara kita yang bisa dikatakan normal, dan dengan mereka dikatakan disabilitas itu karena mungkin keterbatasan dalam beraktivitas, tapi mereka tetap memiliki hak yang sama. Nah, dari situ
Makanya tanggal 3 Desember tahun 92 melalui PBB langsung memproklamirkan bahwa tanggal 3 Desember sebagai Hari Disabilitas Internasional. Oke, itu sejarahnya ya. Iya. Jadi biar tidak ada kesenjangan gitu. Betul, ya Mas Ari betul, ya. Baik, ini untuk Mas Supriyanto. Itu pernah nggak sih mimpi untuk diundang ke Radio Rahasia FM, Mas Supriyanto? Ya betul. Sebenarnya saya tuh nggak kepikiran, Nggak Mbak. kepikiran ya? Kemarin itu saya dapat WA dari Pak Diono. Yeah. Saya tuh mimpi apa ya? Kok Iya. ada undang dari Rasi Iya. gitu. Siapa tahu habis ini terkenal loh, Mas. Insya Allah, amin. Insya Allah. Iya. Nah, Mas Supriyanto ini kan sebagai atlet ini ya, Mas ya. Iya, Nah, betul. itu Iya, iya, atlet iya. apa ini? Ya dulu saya itu mulai ikut dari dulu kan namanya BPOC, Mbak. Iya. BPOC tahun 97 saya ikut atlet BPOC Magetan. Wes zaman lagi modern ganti NPC, National Paralympic Committee. Iya. Itu sampai sekarang, Mbak. Saya ikut cabang di Lembing Cakram Peluru. Lembing Cakram Peluru. Iya, betul. Oke. Itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai Asalnya dari mana, Mas Supriyanto? Saya asli Takeran. Dari Takeran. Takeran. Oke, siap. Baik, lanjut ke Mas Waryono. Panggilannya Mas War nggih. Iya, Nggih. Mas War. Enaknya Ini Mas War ini kegiatannya sehari-hari sebagai apa ini, Mas War? Saya produksi keripik tempe sama keripik pisang, Mbak. Oh, jadi sebagai Iya. pengusaha nih Ya kurang lebih begitu. Oh, kurang lebih begitu. Juragan, Mbak. Oke, juragan keripik ya. Oke. Terus asalnya dari mana ini, Mas? Saya asli Magetan, untuk Desa Nguri, Kecamatan Lembian. Kecamatan Lembian. Iya. Wah, jauh-jauh semua ya. Mas Supriyanto dari Takeran, terus Mas Tapi saya paling jauh ini. Iya, dari Lembian ya. Dari sama ujung Mas di timurnya Ari. Magetan ya. Iya, ujung timur Magetan. Kalau Mas Ari ujung utara ini Mas ya. Betul, ujung utara Magetan, perbatasan Ngawi, Gebyok. Oke. Tapi saya asli Takeran hijrah ke Kawedanan Karangrejo, Mbak. Oh, udah hijrah toh, Pak? Oke, Mas Supri dan Mas Ari dan juga Mas War ini perkenalan dulu ya, biar nggak derdek lagi. Kita break dulu sebentar ya, nanti kita lanjut ngobrol lagi ke poin-poinnya. Buat saudara sih jangan kemana-mana ya. Siap. Tetap stay tune di 90,6 FM. Sudahkah Anda mencegah demam berdarah? Penyakit demam berdarah belum ada obat paling jitu, juga belum ada vaksin pencegahannya. Satu-satunya cara untuk memberantas adalah dengan 3M+. Menguras tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi atau WC, tempayan, ember, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain minimal seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, drum, dan lain-lain. Mengubur semua barang-barang bekas yang ada di sekitar atau di luar rumah yang dapat menampung air hujan. Plus tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk, membunuh jentik nyamuk demam berdarah di tempat yang sulit dikuras atau sulit air dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air. Abate dapat diperoleh atau dibeli di puskesmas atau apotek. Memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk. Mencegah gigitan nyamuk dengan memakai obat nyamuk gosok atau repelan. Memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi. Tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar. Pengasapan atau fogging hanya dilakukan bila di lokasi ditemukan 3 kasus positif demam berdarah dengan radius 100 meter atau 40 rumah dan bila di daerah tersebut ditemukan banyak jentik nyamuk Aedes aegypti. Fogging hanya bermanfaat bila didahului oleh PSN karena hanya membunuh nyamuk dewasa. Dilakukan meliputi satu wilayah dengan radius 100 meter dan asap menjangkau seluruh wilayah rumah. Dilakukan dengan konsentrasi obat yang tepat. Dilakukan dengan mesin pengasap bukan penyemprot. Dilakukan pada suhu udara dan kecepatan angin yang tepat. Gejala awal demam berdarah mendadak panas tinggi selama 2
sampai 7 hari. Tampak lemah dan lesu, timbul bintik-bintik merah pada kulit, sering terasa nyeri di ulu hati. Jangan terlambat, segera bawa ke poliklinik puskesmas atau rumah sakit terdekat. Informasi ini disampaikan oleh Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, bekerja sama dengan Radio Rasi FM Magetan. Baik sahabat Rasi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM. Pak kayak iki kok wis wayah garap sawah. Kayak durung mengko ragat anak sekolah. Piye itu solusine, Pak? Yo comek piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ono solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ono bulanan, musiman lan liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman, menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. 90,6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng di Hari Disabilitas Internasional ya, masih ditemani sama Mas Ari Dwi, terus ada Mas Supri. Halo Mas Supri. Halo juga. Iya. Ada Mas War juga ya. Mas War kenapa dari tadi diam? Apakah sakit gigi? Agak grogi, Mbak. Oke, baik. Kita di hari ini ngobrolin nih tentang kepemimpinan dan partisipasi disabilitas menuju tatanan dunia yang inklusif. Baik, ini ke Mas. Bentar. Sebelum nanya tadi ada yang WA ya, titip salam ini ya. Kayaknya terkenal banget ini bertiga. Ada fansnya. Ini salam buat Mas Ari, Mas Supri, Ketua NPC Magetan, sama Mas Yono DMI. Ini Mas War ya. Mas Warnya. Iya. Terus Mas Supri sukses selalu, semangat 45 untuk pahlawan olahraga. Dari NPC Ngawi Ramah mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional ya. Oke, dan ini tadi siapa ya? Nomornya 800. Siapa kira-kira? Mas Sunarto, beliau wakil ketua NPCI Ngawi. Oh, Mas Sunarto. Ya, baik, betul. terima kasih Mas Sunarto sudah ikut gabung ya. Baik, ini untuk Mas War ya. Ini kan tadi pengusaha keripik tempe sama pisang. Pisang. Nah, itu sejak kapan itu Mas War? Itu sekitar tahun 2018 awal, Mbak. 2018. Nah, kenapa bisa itu? Memilih keripik tempe dan keripik pisang itu awal mulanya bagaimana itu Mas War? Ya, awalnya dulu saya sebelum itu pertama itu saya pernah ikut pelatihan di Bangil itu tahun 2007. Itu saya yang pilih menjahit, Mbak, keterampilan jahit. Nah, kebetulan saya tidak telaten dengan menjahit itu karena duduk terus. Nah, tidak telaten akhirnya kuat gitu ya, ternyata ya. Terus pulangnya itu terus saya buka toko.
Itu sempat sampai tahun 2015 kalau tidak salah. Sekitar itu. Setelah itu toko akhirnya. Toko apa itu, Mas? Toko kelontong, Mbak. Oh, toko kelontong. Itu saya sempat bekerja sama dengan BRI jadi agen briling gitu loh, Mbak. Oh iya. Ya. Terus akhirnya lama-lama tokonya makin sepi, terus akhirnya saya ganti. Sebelum itu juga tak pernah produksi tahu sendiri, Mbak. Tahu, iya. Berarti habis toko kelontong produksi tahu. Waktu toko itu saya masih tokonya masih terus juga produksi tahu. Juga produksi tahu. Nah, terus itu akhirnya tokonya sepi, tahunya juga gimana ya? Kalau produksi tahu kan itu saya sendiri. Saya merasa keberatan karena mulai dari produksi sampai menjual itu saya sendiri yang keliling, sendiri. Jadi dibantu dengan istri. Tapi kalau pas waktu produksi itu saya sendiri, tidak ada yang bantu. Akhirnya saya kalau lama-lama begini saya bisa kecapean sendiri. Nah, akhirnya itu timbul ide untuk membuat keripik itu dari istri sebenarnya. Pertama-tama ya dicoba dulu, dijual di toko, kan masih ada toko itu waktu itu. Dijual di toko kok. Kebetulan di depan rumah itu ada madrasah Al-Hikmah itu. Nah, kebetulan anak-anaknya juga kok banyak yang suka. Akhirnya kita tingkatkan produksinya. Terus sampai sekarang, Mbak. Sampai sekarang ya. Dan ini kan lagi pandemi. Ini Mas War ya. Itu kalau pandemi kayak gini ikut terdampak nggak sih? Sangat-sangat terdampak. Sangat-sangat terdampak ya. Sangat-sangat sekali. Tapi ini udah bangkit lagi kan? Ini mulai bangkit sedikit demi sedikit mulai, Mbak. Alhamdulillah. Oke, siap. Waktu sebelum pandemi itu sekitar 1 minggunya itu bisa menjual sekitar 1 kintal matang, Mbak, keripik. Waduh, keren. Alhamdulillah sekali. itu. Tapi waktu pandemi merosot, seminggu itu untuk menjual 10 kilo saja kesulitan. Iya. Itu dipasarin kemana aja sih, Mas War? Saya jualnya lewat online, Mbak. Saya promosikan lewat WA, story itu, terus lewat Facebook itu. Kebetulan akhirnya pada banyak yang datang. Berarti lewat online juga gitu ya untuk masarinnya. Oke. Karena sekarang kalau nggak lewat online kayaknya kesulitan ya. Sangat kesulitan. Oke, jadi pernah kirim luar kota juga nggak sih, Mas? Alhamdulillah pernah, Mbak. Kemarin kita kirim ke Dinas Sosial Provinsi, Mbak. Oh iya. Pernah 100 pieces. Iya, 100 pieces. Baru berapa minggu? 1 mingguan, Mbak. 1 mingguan ini yang lalu. Pernah kirim ke luar kota ya. Oke, baik, makasih Mas War, nanti lanjut lagi ya. Kita ke Mas Supri. Mas Ari kita lewatin dulu aja lah. Saya tak belakangan saja, Pak. Tenang. Mas Supri, ini jadi atlet lempar lembing peluru. Iya. Sejak kapan itu? Saya ikut atlet difabel itu mulai tahun 97, Mbak. 97 sampai sekarang. Saya ngikuti lembing cakram peluru. Lembing cakram peluru. Awal mulanya kok bisa ikut itu? Awal mulanya saya itu kan di Solo, Mbak, di RC Solo. Iya. Di RC Solo, di sana itu kan dikasih keterampilan. Di samping itu kan ada kegiatan olahraga. Jadi saya ikut olahraga, akhirnya saya itu bakatnya di atletik lembing cakram peluru itu. Terus habis dari Solo saya pulang ke Magetan. Akhirnya Magetan belum ada olahraga difabel itu. Akhirnya saya itu punya inisiatif mendirikan, Mbak, merintis. Sampai sekarang alhamdulillah. Nah, merintisnya itu ada yang pihak membantu nggak sih? Ya pertama ya pribadi, Mbak. Oh, pribadi? Ya, saya itu istilahnya menjemput bola, Mbak. Keliling ke SLB, kira-kira ada nggak ya anak yang punya bakat di olahraga gitu. Akhirnya ada, saya itu menembusi sama gurunya atau kepala sekolahnya. Wah, ada Pak ini ya udah, akhirnya saya rintis. Akhirnya kok ada ini nih, saya mendirikan sampai sekarang. Melatih anak-anak tersebut juga betul, gitu ya. Wah, keren sekali. Dulu belajarnya dari mana itu, Mas Supri? Awalnya saya belajar dari Solo juga, Mbak. Saya selama di RC Solo itu sudah jadi atlet. Siswa Solo itu sudah jadi atlet. Waduh, sejak muda banget berarti. Alhamdulillah, baik. Terus pernah juara-juara kayak gitu nggak sih? Terus alhamdulillah saya itu 2004 itu Peparnas di Sumsel, Palembang.
Sumatera Selatan Palembang. Iya betul. Terus 2008 di Samarinda di Kalimantan. Ya. Waduh, udah keliling Indonesia dong berarti. Ya istilahnya gini Mbak, ya hidup-hidup, bahasa kerennya hidup-hidup. Hidup-hidup apa itu hidup-hidup Mas Ari? Hidup-hidup apa Pak? Apa ya itu tadi kayak sambil menyelam minum air kayaknya ya. Sambil ya, alhamdulillah tersalur bisa jalan-jalan ya Pak. Ya, itu tadi. Ya tersalur bisa jalan-jalan. Baiklah, Mas Ari nanti ngobrolnya abis ini ya. Siap-siap. Kita break dulu sebentar ya. Baik, Sahabat Terasi, ini kayaknya makin memanas. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung aja silakan di 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita ya di 0811 30 20 906. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan adalah rumah sakit tipe C yang berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 2 Magetan dan telah menjadi badan layanan umum daerah dengan visi menjadi rumah sakit rujukan pilihan tepat menuju sehat bagi masyarakat Magetan dan sekitarnya. Dan moto, kami siap melayani kesehatan Anda. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan memiliki 246 tempat tidur dengan ragam layanan diantaranya pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap COVID dan non-COVID, bedah COVID dan non-COVID, serta didukung oleh pelayanan penunjang. Pelayanan penunjang yang mendukung proses pelayanan terapi pasien di RSUD Dr. Saidiman Magetan diantaranya laboratorium patologi klinis, biomolekuler, farmasi, radiologi, bank darah, pelayanan gizi, dan rehabilitasi medik. RSUD Dr. Saidiman Magetan dalam penegaan diagnosa pasien didukung oleh peralatan kesehatan yang menggunakan teknologi terkini antara lain USG 4 dimensi, X-ray, panoramik, CT scan dengan 16 slice, EEG, ECG, ekokardiografi, laparoskopi, bronkoskopi, dan alat-alat kesehatan lainnya. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan diperkuat oleh para dokter spesialis yang terdiri dari spesialis penyakit dalam, bedah umum, bedah ortopedi, anestesi, opjin, anak, mata, paru, saraf, THT, kulit dan kelamin, serta spesialis patologi klinis dan spesialis radiologi. Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Magetan dan sekitarnya, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan terus mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan seperti sarana dan prasarana yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini sesuai standar akreditasi rumah sakit. Mari kita jadikan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan sebagai rumah sakit rujukan terbaik untuk masyarakat Magetan dan sekitarnya. Baik Sahabat Terasi, jangan kemana-mana, tetap merapat di 90,6 FM. Aduh, lay, mumet. Beyo, sambatmu kok kaya ngono kuwi gek kenapa to yo? Iki lho Kang, aku ke ceritane pengen buka usaha toko bangunan. Lah kok tibake saiki ruwet kakean syarat. Apa syaratnya yo? Tak kandhani Kang, nek arep gawe usaha saiki kuwi kudu duwe NPWP. Sampean ngerti ora Kang, apa kuwi NPWP? NPWP kuwi nomor pokok wajib pajak. Dadi setiap orang atau setiap badan usaha kudu duwe kuwi. Saiki luwih gampang gawene iso lewat online. Oh alah, ya wis ayo Kang nek ngono, ajarono cara gawene. Anda masih bingung cara daftar NPWP lewat online? Langsung aja kunjungi erek.pajak.go.id. Dan apabila sudah mempunyai NPWP, maka diwajibkan untuk laporan SPT tahunan, bisa online via e-filing. Laporan SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi paling lambat 31 Maret dan untuk badan usaha atau PT CV paling lambat 30 April. Jika terlambat melaksanakan laporan SPT tahunan, akan dikenakan sanksi denda Rp100.000 untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan usaha, PT atau CV. Kalau masih bingung dengan cara online, bisa datang langsung ke kantor pajak terdekat. Ambil antrian online melalui website kunjung.pajak.go.id. Untuk pembayaran pajak bukan di kantor pajak lagi, melainkan di Bank Persepsi menggunakan e-billing. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh KP2KP, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak Magetan. Pajak kuat, Indonesia maju.
90,6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, difabel atau disabilitas itu bukan kekurangan ya, tapi kelebihan yang dapat dikembangkan. Seperti narasumber kita hari ini sahabat Rasi ya. Baik, langsung aja kita lanjut ini ngobrolnya ya buat mas-mas yang sama Karin bertiga. Oke, tentang kepemimpinan dan partisipasi disabilitas menuju tatanan dunia yang inklusif ya. Nah, untuk sahabat Rasi jangan lupa acara ini disiarkan live di Facebook Rasi Magetan dan juga di Instagram di @rasifm9060 ya. Yang belum follow langsung aja di follow ya. Mas Ari sudah follow kah? Instagram Rasi. Nanti di follow ya Mas ya. Iya. Mas Supri juga sama Mas War juga ya. Jangan lupa follow Instagram dan subscribe YouTube kita. Abis ini acara ini juga akan ditayangkan di channel YouTube Rasi Magetan. Jadi bisa dilihat ulang deh di rumah ya. Siap. Baik, ini untuk Mas Ari karena tadi Mas Ari belum ditanyain, nanti iri lagi. Iya. Untuk hari disabilitas ini Mas Ari ada program-program kah? Oke, ini sebenarnya di luar Hari Disabilitas Internasional pun sebagai pendamping disabilitas Kementerian Sosial, ini memang cukup banyak program-program. Salah satunya kan di tahun 2021 itu mulai dari 2020 sampai 2021 ini ada program atensi. Atensi itu asistensi rehabilitasi sosial atau biasanya kita nyebutnya atensi. Untuk teman-teman pendamping disabilitas itu sudah tahu lah. Jadi ini sebagai bentuk program dari Kementerian Sosial. Dan atensi ini programnya ada yang berbasis keluarga dan ada yang berbasis komunitas. Nah, berbasis keluarga itu kita bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Magetan, dengan balai seperti yang disampaikan Pak Supri tadi. RC Solo itu bagian dari UPT atau Unit Pelayanan Terpadu Kementerian Sosial yang berada di Surakarta atau Solo. Jadi UPT itu di bawah Kementerian Sosial Pusat yang bertanggung jawab memberikan program atensi kepada teman-teman disabilitas. Untuk salah satunya kalau dari RC Solo, program atensi itu yang sudah sampai di Magetan memang berbasisnya kebanyakan keluarga. Jadi kita bekerja sama dengan Dinas Sosial, terus kita turun ke lapangan, kita asesmen. Jadi kita asesmen per penerima manfaat. Kita menyebutnya biasanya teman-teman itu kalau penerima manfaat ya PM gitu aja. Nah, dari situ teman-teman diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, contohnya saja seperti Mas War. Nah, ini sudah punya embrio usaha keripik. Nah, kemarin sudah dapat dari RC Solo juga ya Pak War. Alhamdulillah. Pak War sudah salah satu yang menerima manfaat, dapat program dari atensi dari Balai Besar Rehabilitasi Disabilitas Tunadaksa, Disabilitas Fisik RC Solo, atau biasanya nyebutnya memang RC Solo. Kalau dulu memang sebutnya RC Solo, kalau sekarang BBRS Balai Besar Rehabilitasi Disabilitas Fisik. Kalau sekarang lebih namanya panjang. Nah, programnya kemarin waktu angkatannya Pak War itu alhamdulillah diberikan peralatan usaha. Jadi mulai dari untuk penggorengan keripik gitu Pak War, terus alat pemotong keripik sampai seperti itu. Terus basisnya keluarga karena seperti apapun teman-teman disabilitas itu
harus tetap mendapat dukungan dari keluarga, karena inti utama dari program ini dengan harapan dukungan dari keluarga ini menjadikan semangat bagi teman-teman disabilitas. Dari situ dukungan dari keluarga, dan paling enggak seandainya memang membutuhkan bantuan terkait mungkin produksi atau apa, dengan adanya keluarga mereka dapat lebih punya ini apa ya, sebagai motivasi bahwa kalau keluarga saya mendukung, ya insya Allah berarti usaha saya bisa berjalan lebih maksimal. Ya seperti itu. Oh gitu. Ya itu tadi intinya PM, penerima Betul, manfaat. penerima manfaat. Oke, baik ya. Nggih. Baik, ini Mas Ari kita break lagi. Oke, siap. Ya, katanya tadi nggak boleh banyak-banyak. Kebanyakan nih berarti ya. Ya, nanti lanjut lagi sama Mas Dewi sama Mas War juga pastinya. Oke. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 102 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mospati, kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regency, hunian sejuk berkonsep metropolis. Baik sahabat Rasi, jangan kemana-mana, tetap merapat di 90,6 FM. Kang, rumah kamu kok bagus dan rapi toh? Rumah siapa dulu? Mulai dari keramiknya, granit, desainnya bagus dan rapi. Ya pastilah, semua ini berkat Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2. Masa? Iya toh Kang? Makanya datang aja ke Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Ada banyak diskon dan buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Ya wes, lek ngono tak ngajak bapaknya anak-anak. Berangkat. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, toko bangunan terlengkap dan termurah di kota Anda. Berbelanja alat dan bahan bangunan murah, lengkap dan berkualitas dengan suasana belanja yang nyaman dalam keramahan pelayanan di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan. Produk unggulan di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan di antaranya spesial keramik, granit, sanitari, segala macam bahan bangunan full promo di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan.
Untuk keramik 40-an beli 10 dus gratis 1 dus. Dan untuk granit ada voucher khusus untuk pembelian cat dan sanitari. Setiap pembelian all merek Bravad diskon 20% dan ada juga cashback 100.000 untuk pembelian minimal 3 juta dan kelipatannya. Setiap pembelian keramik 50-an diskon 5-10% setiap kardusnya. Segera kunjungi di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, Cepoko, Magetan. Telepon 0857 36 46 43 58. Gria Keramik Sariguna 2, Cepoko, Magetan juga melayani desain interior rumah Anda. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, solusi terbaik rumah Anda. Sembilan puluh koma 6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik Sobat Rasi, kita masih di acara Ngobrol Bareng Hari Disabilitas Internasional. Ya tentunya masih ditemani sama 3 narasumber kita yang hebat-hebat ya. Ada Mas War, Mas Ari, dan juga Mas Supri. Masih semangat semuanya? Masih semangat. Masih. Lagi dong, masih semangat semuanya. Semangat. Ini apa gara-gara mendung ya? Oke, walaupun cuaca mendung kita tetap semangat ya. Baik, lanjut lagi ini ngobrolnya. Tadi Mas Ari sudah menyampaikan tentang PM, penerima manfaat ya. Salah satunya sudah mendapat manfaat dalam Mas War dan juga Mas Supri ya. Dan untuk Mas War sendiri ini, Mas War kan usahanya keripik tempe sama pisang ya. Nah itu ada yang membantu nggak sih Mas? Apa bikin sendiri? Apa sudah punya karyawan ini? Alhamdulillah kalau pesanan lagi rame itu saya biasanya panggil kanan kiri Mbak. Oh panggil kanan kiri, tetangga. Iya tetangga. Itu ya. Tapi kalau masih sepi-sepi saja pas waktu pandemi itu ya cukup saya sama istri dibantu dengan anak-anak. Oh dibantu dengan anak-anak. Oke, kalau di Magetan pasarnya di mana aja sih Mas biasanya? Sementara ada di toko-toko di Kinandang juga ada Mbak. Di Kinandang ada. Terus kalau di toko di sekitar saja. Terus di dinas perpustakaan di kantinnya juga ada. Oke, mereknya apa Mas? Mereknya Pak War. Oh Pak War. Iya. Oke, mungkin yang nanti di mana di toko-toko yang menjumpai keripik tempe Pak War langsung aja dibeli ya. Oke. Semoga sukses terus ini buat Pak War ya. Keripik tempe dan pisangnya. Oke. Terus untuk Mas Supri, atlet nih ya. Tadi kita di belakang udah bahas nih. Kan tadi Mas Supri udah pernah ke Sumatera, ke Kalimantan. Kalau ke Papua Mas Supri, apakah sudah pernah juga? Ya sebenarnya saat itu kemarin tuh Pemprov itu cuma buat Mbak itu formalitas, ya ngasih kesempatan sama adik-adik kita lah gitu. Ke Papua? Iya betul. Ngapain itu? Official. Oh, idep-idep itu tadi katanya ya. Idep-idep naik pesawat gratis. Jalan-jalan gratis. Jalan-jalan gratis. Ya, oke. Terus untuk rencana kedepannya ini untuk Mas Supri apa ini, Mas? Ya, rencana saya ke depan ya khususnya NPC Magetan dan umumnya se-Jawa Timur, Mbak. Iya. Ya ada adik kita yang mungkin ya kemarin ya belum berhasil ya itulah ya misalkan ya belum berhasil itu mungkin belum rezeki adik-adik kita yang kemarin yang gagal di Pemprov kemarin dan ke depan saya ini mau merintis insya Allah saya itu menjemput bola Mbak menjemput bola mau merintis sama mendidik insya Allah ke depannya NPC Magetan lebih jaya Mbak. Oke. Dan pertama itu dan yang kedua saya itu semua yang membiayai Dikpora Magetan, Pak. Saya sangat terima kasih ke Bapak DRS Swata
bersama Ibu Endang dan Bapak Edi dan Bapak Hartono. Beliau sangat antusias. Dan apalagi kemarin itu di Surabaya, alhamdulillah ini sangat kejutan, Mbak. Bapak Bupati langsung terjun ke sana. Iya. Seneng pastinya ini Mas Supri ya. Ini baru-baru ini event yang wah gitu. Iya. Semua sangat kagum, Mbak. Kontingen dari manapun sangat kagum. Ada bupatinya datang gitu. Oke, baik. Emang bener-bener pokoknya sekarang itu lebih maju gitu ya. Iya, bisa. Oke. Dan ini buat Mas War dan Mas Supri kan ini penyandang disabilitas gitu ya. Nah, ini mungkin bisa untuk memotivasi teman-teman di luar sana gitu ya. Gimana sih caranya biar walaupun kita punya fisik kita nggak sempurna kayak gitu, tapi bisa berkarya, terus bisa tetap pede dalam menjalani kegiatan sendiri. Kan mungkin ada yang minder kayak gitu. Nah, ini Mas War dulu. Ini gimana itu caranya Mas War untuk biar bisa pede dan bisa berkarya? Iya. Saya sendiri sebenarnya belum terlalu pede, Mbak. Tapi kalau kita tidak mau berusaha untuk bangkit, nanti siapa yang ngasih, Mbak? Kalau tidak kita sendiri yang berusaha. Oh gitu. Iya. Oh iya betul. Jadi dari diri sendiri dulu ya kita harus bangun dari diri sendiri supaya bangkit itu bagaimana apa yang ada pada diri kita itu kita maksimalkan. Oke. Kalau punya kemampuan apa, contohnya saya sendiri punya keterampilan di keripik, ya saya tingkatkan keripiknya itu. Begitu, Mbak. Kurang lebihnya begitu. Kurang lebihnya pokoknya intinya harus dari diri sendiri dulu, ngasih contoh ke orang lain gitu. Iya, betul, Mbak. Kalau tidak dari diri sendiri kan dari siapa lagi? Kalau di sini kan lebih merasakan. Iya. Siap. Kalau Mas Supri gimana, Mas? Ya jujur, Mbak, terus terang saya waktu itu saya istilahnya agak down, Mbak. Terus terang saya itu kan kecelakaan dulu saya. Kecelakaan ya. Terus saya itu nggak berani keluar, Mbak, habis kecelakaan itu di rumah. Akhirnya saya itu ada istilahnya ada informasi lah di RC Solo itu, Mbak. Saya punya niat, akhirnya saya masuk RC Solo. Saya habis dari RC Solo saya itu punya mental, Mbak. Iya. Saya pikir-pikir, ngapain saya malu di bawah saya masih ada yang lebih parah gitu, Mbak. Iya. Itu akhirnya saya itu punya semangat. Terus terang, Mbak, saya itu waktu itu saya itu ke Madiun aja pakai sarung, Mbak. Saya tutupin terus terang itu, jujur saya. Saya malu sekali. Tapi lama-kelamaan cuek akhirnya saya. Iya, udah biasa pede, Mbak, gitu. Iya. Pede. Oke. Jadi itu tadi ya gara-gara kecelakaan itu ya. Kecelakaan, Mbak, saya. Jadi sebelum kecelakaan itu udah jadi atlet itu tadi? Ya belum. Belum. Malah jadi. Sesudahnya ya? Sesudahnya ini jadi atlet. Berkah, ini berkah dari Allah ya. Pasti Allah jadi berkah, Mbak ya. Pasti kasih jalan rezekinya masing-masing gitu loh ya. Oke, ini sangat memotivasi banget sahabat Rasi ya. Apalagi yang kita masih ibarat kata dikasih Tuhan itu tubuh yang sempurna kayak gitu ya. Jadi harus itu jangan malas-malasan, harus tetap semangat untuk berkarya ya. Tirulah Mas Supri dan juga Mas War. Kalau itu, Mbak, saya tuh mau itu. Saya sangat berterima kasih sama Bapak Kuncoro, khususnya Ketua Umum NPC Jawa Timur, sama Mas Roy, sama Pak Amin, dan umumnya sama Ketua se-provinsi, kota, se-kabupaten. Iya, baik. Saya sangat terima kasih dukungannya. Siap. Terima kasih. Nah, ini nonton kan orangnya? Nonton nggak orangnya? Pasti. Nanti bisa ditonton di YouTube. Kabarin aja Mas Supri ya. Salamnya akan tersampaikan nanti. Dan ini buat Mas siapa ini? Mas Ari. Ya Allah, lupa. Mas Ari Dwi ya, ini kan sebagai pendamping disabilitas dari Kemensos ini, Mas. Untuk rencana kedepannya apa ini, Mas Ari? Ya harapannya melalui ini momen ini HDI Hari Disabilitas Internasional, saya hanya pengen hak-hak mereka selalu lebih diperhatikan, dan di hari HDI ini mungkin sebagai momen bahwa mereka adalah saudara kita, mereka adalah teman-teman kita. Mari kita rangkul, mari bersama-sama berjalan tanpa membedakan mungkin dari segi keterbatasan yang mereka miliki, tapi mereka sekali lagi saya
kiranya memiliki hak yang sama dimanapun mereka mengembangkan potensi, mau di bidang usaha keripiknya, di bidang atlet. Saya pendamping hanya sebagai pendorong, hanya sebagai fasilitas aja, memfasilitasi mereka, mengembangkan mereka agar mereka lebih betul-betul yakin pada dirinya sendiri. Seperti itu. Siap. Sebelum Karin tutup karena waktunya bentar lagi udah jam 11 aja nggak terasa ya. Ini satu pertanyaan terakhir. Ini bertiga ini kenalnya dulu dari mana ini? Mas Ari, Mas War sama Mas Supri. Kalau saya dulu kenal sama Mas Ari ini waktu kita pelatihan bersama di hotel Mbak. Mas ya. Alhamdulillah. Pertama ketemu di situ, Mbak. Pertama kali bertemu jadinya. Ketemunya di hotel misalnya, Pak. Padahal kita lama sama pelatihan, Pak. Nah, dari situ pelatihan. Di forumnya. Di forumnya. Kalau ketemu sama Mas Kalau Pak Supri ini ya saya karena sebagai pendamping disabilitas punya tugas pokok merangkul semua dari semua disabilitas, mulai dari fisik, ada sensorik netra, ada rungu wicara, ada intelektual, ada mental. Kita merangkul semuanya. Jadi ketika saya ada informasi ada Pak Supri ini, cukup namanya itu saya akui lah Pak Supri ini dari Ngawi, dari Magetan, karena kerja saya kan melingkupi Ngawi, Magetan, Madiun, 3 kabupaten. Untuk yang Ngawi itu saya sering komunikasi. Dari situ malah saya sebenarnya kenalnya dulu dari NPC Ngawi. Dari situ, loh Mas, Magetan ada. Dari sini alhamdulillah kenal. Ya sedikit banyak komunikasi dengan Pak Supri. Alhamdulillah dengan program seperti ini, ada informasi seperti ini saya informasikan. Pak, monggo kita bareng-bareng bangun Magetan. Wah, keren. Baik, terima kasih. Ini obrolan hari ini tuh sangat memotivasi banget sahabat rahasia. Rugi kalau nggak nonton ya. Habis ini jangan lupa tuh ditonton di YouTube-nya Rahasia Magetan. Yang belum subscribe, buruan subscribe. Ayo Mas War, Mas Ari, Mas Supri, jangan lupa subscribe ya. Dan terima kasih semuanya, ini Mas War dan Mas Ari dan juga Mas Supri. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di lain kesempatan ya. Oke, sahabat rahasia, dan akhirnya Karin tuntaskan ngobrol bareng untuk hari ini, dan semoga obrolan tadi bermanfaat ya, bisa buat jadi motivasi kita untuk tetap semangat berkarya ya. Dan akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Karin pamit. Jangan kemana-mana. Habis ini Karin bakal temenin sahabat rahasia di acara Terminal Campur Sari. Dan selamat siang. Baru saja Anda simak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, radio keluarga Anda. Aduh.